wabarakatuh. Di sini saya akan perkenalkan pertama kali yaitu workspace, yaitu layar kerja, di mana di sini kita di pengaturan ini workspace. Nah, ini ada 3 pilihan, yaitu drafting annotation, 3D basic, dan 3D modeling. Nah, kita ini drafting annotation diklik. Nah, layar di atas bakalan mengubah. Ini 3D basic juga beda. Terus yang terakhir 3D modeling. Nah, bakalan ngubah lagi. Itu yang dinamakan workspace. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu aku mau ngasih tahu tentang view. View dimana itu bakalan ngerubah benda 3 dimensi ke realistik lagi. Ya, kita milih kayak gini tuh. Ini yang dinamakan view. Coba kita bikin kubus ya. Rectangle. Nah, kita pilih rectangle. Kita gambar dimensi 100. Kita extrude ininya. Oh ya, kita ubah dulu ke SW. Nah, kita ubah ke SW. Terus kita extrude. Nah, extrude. Nah, kita ubah ke view-nya. Nah, bisa kayak gini. Nah, bisa kayak gini. Bisa kayak gini juga. Nah, view-nya banyak, tergantung kalian aja kayak gimana. Nah, itu yang dinamakan view. Oke, kita masuk yang selanjutnya, yaitu extrude. Tentang extrude, dimana extrude itu membentuk objek line atau polyline ke dalam bentuk 3 dimensi. Di gambar view tadi sudah aku jelasin extrude gimana cara kerjanya. Coba kita bikin rectangle lagi supaya jelas kaliannya. Rectangle, klik. Kita dimensinya ya terserah kalian mau berapa. Coba aku 1000 deh. Nah, kita perbesar lagi. Kita ubah lagi ke bentuk SW ya. Ke SW. Nah, kita extrude. Nah, ke atas sekitar 100. Nah, cuman segini. Nah, itu yang dinamakan extrude. Cukup paham ya untuk extrude-nya. Oke, kita masuk yang selanjutnya, yaitu saya akan mengajarkan tentang loft. Ini sebuah bentuk dari loft, perintah loft, yang dimana membentuk objek 3 dimensi dari objek 2 dimensi, sket yang satu ke lainnya, sket satu ke sket lainnya. Nah, jadi ini bentuknya. Coba kita bikin sama-sama ya. Kita bikin 200 saja, cukup 200. Nah, terus kita bikin circle. Circle-nya kalian kira-kira aja paling 30 lah. Nah, kalian move ke tengah dulu, pindahin ke tengah. Nah, terus pilih perintah move ke atas sejajar dengan garis warna hijau. Nah, udah di atasnya ya. Terus kita klik atau ketik perintah loft. Nah, ini diklik, nah, terus enter. Nah, bentuknya kayak gini. Coba kita lihat di view-nya yang realistik. Nah, bentuknya kayak gini.
Itu yang dinamakan love. Oke, kita masuk yang selanjutnya, yaitu bikin perintah revolve. Revolve itu adalah salah satu perintah komen dalam software AutoCAD yang berfungsi untuk mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi dengan cara memutar objek yang kita gambar. Yaitu pertama kita bikin rectangle, coba ya. Bikin setengah lingkaran. Rectangle. Kira-kira 200. Nah, terus kita bikin perintah revolve. Revolve. Ketik aja. Terus enter. Nah, klik sisi mana yang akan kalian putar. Ini misal saya sini. Nah, nih. Semisal 180 derajat. Nah, akan terjadi setengah lingkaran. Nah, kalau kalian mau bikin seperempat, itu tergantung sudut kalian. Oke, kita bikin perintah selanjutnya, yaitu press pull. Press pull dimana digunakan untuk menambahkan ketebalan pada permukaan objek. Jadi semisal kalian bikin rectangle lagi ya, sebesar 100. Nah, kita bikin lagi rectangle dengan itunya 200. Nah, kita pindahin, kita move ini ke dalam sini ya, di tengah-tengahnya. Nah, kita sekarang klik perintah press pull. Nah, kalian jangan langsung dua gini. Jadi press pull itu cuman pada permukaan. Pada permukaan yang kalian pilih. Semisal saya pilih yang dalam. Nah, ini cuman bagian dalam yang ke press pull. Yang luar juga bisa kalau kalian pilih. Misal ke atas sebesar 200. Nah, coba kita bikin realistiknya. Nah, bakal kayak gini. Jadinya, oke, itu yang dinamakan press pull. Oke, kita lanjutin, yaitu saya mau mengenalin yaitu sweep. Perintah sweep yang dimana digunakan untuk membuat sebuah 3 dimensi objek atau 3 dimensi surface menyapu objek 2 dimensi mengikuti sebuah path yang ditentukan. Jadi dimana misal kita membuat kayak peralon lah. Oke, ya sebuah peralon gitu. Kita bikin pakai polyline. Ketik aja polyline ya. Polyline. Nah, kita bikin kayak gini. Sama bikin circle. Dimensinya sekitar 100 saja. Nah, kita langsung lakukan perintah sweep. Ini di enter, terus klik garisnya. Nah, bakalan jadi seperti ini, sweep. Oke, kita ubah view-nya coba. Nah, jadi bentuknya seperti lingkaran tapi kayak peralon gitu ya. Oke, itu yang dinamakan sweep, perintah sweep. Oke, perintah selanjutnya yaitu polysolid, di mana polysolid itu suatu tool modeling 3 dimensi yang digunakan untuk membuat objek solid, memiliki fungsi dengan multiline dan polyline pada pembuatan objek 2 dimensi.
Nah, ini kan memiliki multi line, jadi memiliki 2 garis. Semisal kalau kita line itu kan cuman 1 garis. Nah, kalau polysolid itu bisa gambar dengan menggunakan 2 garis. Coba ya kita buat polysolid, ke bawah 200, ke kanan 200, ke atas juga 200. Nah, coba kita ulangi lagi polysolid, ke bawahnya 200, ke kanan 200, ke atas juga 200, terus enter. Nah, ini kan multi line. Coba kita ubah ke SW. Nah, kalau kita ubah ke SW, bentuknya seperti ada double. Jadi ini realistik. Nah, jadinya kayak gini. Itu namanya polysolid ya. Oke. Oke, kita masuk perintah selanjutnya ya. Yaitu kita ubah dulu ini ke 2D juga tadi. Ini delete dulu. Oke, kita bikin sebuah benda aja ya. 3D rotate. 3D rotate untuk memutar atau mengubah posisi arah objek 3 dimensi sesuai dengan arah aksis atau koordinat yang digunakan. Jadi kita ubah ke SW. Nah, kita bikin elips, coba elips. Nah, berdiameter berapa ya? 200 lah, 200 aja, kita enter. Nah, ini 200 juga. Nah, ini udah bentuknya kayak gini. Kita extrude elipsnya, kita blok, kita extrude ke atas, ke atas, maaf, terus kita ubah ke realistik. Nah, bentuknya kayak gini. Terus kita perintah 3D rotate, 3D rotate. Nah, kita klik pada objek, terus kita enter. Nah, akan muncul seperti lingkaran kayak gini ya, ada hijau, merah, sama biru. Terserah kalian mau mutar kemana. Ke biru itu, kalau biru coba, nah ini mutar kalau ke warna biru. Kalau ke warna merah, nah ini diputar. Terserah kalian mau sudutnya berapa, misal 90. Nah, 90. Nah, terserah kalian. Itu yang namanya 3D rotate. Oke, kita masuk yang selanjutnya, yaitu perintah union, di mana perintah ini digunakan untuk menyatukan 2 gambar 3 dimensi atau lebih. Jadi menjadi satu kesatuan gambar. Oke, kita bikin rectangle aja ya. Rectangle. Beratus. Ulang-ulang, kita rectangle lagi. Kita extrude ke atas 100.
Terus kita bikin circle. Diameternya 200. Nah, kita extrude juga. Nah, terus kita ubah ke view dulu, realistik ya, biasa. Terus kita jadiin perintah, kita klik perintah union, terus klik ini objeknya, terus klik ini lingkarannya, terus di enter. Nah, jadi kalian kalau mau ngeklik rectangnya ini, kubusnya belok, nah bakal si tabungnya ini juga ikut keklik, jadi menjadi satu kesatuan gitu. Oke, itu perintah union. Oke, kita masuk perintah selanjutnya, yaitu subtract. Subtract ini digunakan untuk menghilangkan atau mengeliminasi bagian yang bersinggungan dari dua gambar 3 dimensi atau lebih. Jadi saya memiliki dua balok nih, saya mau pindahin, kita move balok kecil ke balok besar, ke dalam balok besarnya. Nah, kira-kira di sini ya. Bentar. Kira-kira di endpoint bisa, terus di garis ini juga bisa. Nah, kan jadi satu nih. Terus kita ke realistik dulu. Terus kita pilih perintah subtract. Nah, kita pilih yang besar dulu, balok besar. Kita klik, kita enter. Terus pilih balok yang kecil. Nah, cari balok yang kecil. Tadi balok yang kecil ya, ini. Kita klik, kita enter. Nah, baloknya bakal bolong tengahnya, jadinya kayak gini. Nah, itu yang dinamakan perintah. Oke, kita masuk perintah yang selanjutnya, yaitu chamfer HK, yang dimana digunakan untuk memodifikasi sudut pada gambar 3 dimensi menjadi chamfer, yaitu kita ngubah itu sudutnya. Jadi kan semisal kita memiliki balok, ini kan udah ada balok, kita ketik perintah chamfer HK, pilih chamfer HK. Nah, terus klik, pilih itu loop atau distance, itu kalian ketik D, enter. Nah, masukin skalanya kalian, semisal saya 500, enter. Dan yang kedua 200, saya enter. Terus kalian pilih objeknya, semisal ini garis atas ini, saya klik. Nah, ini perubahannya kayak gitu. Belum kelar, ini kita enter juga. Nah, bisa kalian besarin juga ini ke sana, terus enter lagi, enter 2 kali, exit. Kalau ini bisanya di itu ini, terus kalian ubahkan ini, kalian enter lagi. Nah, sudutnya bakal ganti, jadi kepotong gitu. Oke, itu yang dinamakan chamfer HK. Oke, kita masuk perintah selanjutnya, yaitu fillet HK, yang dimana memodifikasi sudut juga sih. Terus kita punya elips ya, ini saya punya elips, saya mau perintah fillet HK. Terus kalian ketik R radius, terus enter. Terus
radiusnya saya isi 300 saja, 300. Nah, kalian klik ke ini, ujung permukaan. Nah, bakalan terjadi perubahan yaitu. Terus kalian enter aja. Nah,